Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang henti jantung. Nah, pengertian dari henti jantung itu adalah hilangnya fungsi pompa jantung yang secara mendadak terjadi secara tiba-tiba dan dipicu oleh kerusakan listrik pada jantung yang menyebabkan detak jantung tidak teratur atau aritmia dan menyebabkan gangguan pompa jantung sehingga jantung tidak dapat memompa darah ke otak, paru-paru, dan organ lainnya. Henti jantung menyebabkan kematian yang paling banyak pada atlet di lapangan permainan. Angka keselamatan henti jantung di lapangan permainan meningkat karena adanya pemberian RJP dan AED. Nah, etiologi dari henti jantung ini yang paling sering henti jantung ini karena adanya gangguan fungsi dan serta anatomi dari organ jantung, tetapi beberapa kondisi non-kardias bisa menyebabkan terjadinya henti jantung seperti hipoksemia, gangguan keseimbangan asam basa, gangguan kalsium, kalium, dan magnesium. Yang keempat, hypovolemia, adverse group oves, pericardial tensos, pulmonar molus, hipotermia, dan infarktmeter. Nah, infarktmeter. Nah, penata laksanaan dari henti jantung ini yang pertama itu ada kompresi dada. Nah, kompresi dada salah satu dari 4 irama ini bisa menyebabkan henti jantung. Nah, yang pertama ada ventricle fibrillaris atau VF, ventricle tachycardia atau VT, tanpa nadi, pusocoleus erectional activity atau PEA, dan pentingnya kompresi dada yang berkualitas tidak bisa diabaikan. Tekan dengan kuat, cepat seperti kalium, seperti ketukan pada lagu Syatin Alif. Terus berikan peluang pada dada agar dapat mengembang kembali seperti semula di setiap kompres dada. Lalu periksa nadi femoralis selama memberikan kompres. Minimkan instruksi selama melakukan kompres dada. Apabila tidak terpasang alat bantu nafas selaras kompres dan ventilasi pada perbandingan 3:2, apabila alat bantu nafas telah terpasang, berikan kompres dada secara terus-menerus dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Lalu kompresi dada bisa membuat penolong kelelahan sehingga perlu bergantian dengan penolong lainnya setiap 2 menit sekali. Nah, yang kedua, pengontrolan jalan nafas. Buka jalan nafas dengan melakukan tegadah kepala, angkat dagu, dorong rahang, tanpa disertai dengan ekstensi kepala apabila dicurigai cedera kepala dan leher. Lalu tidak menunda kompresi dan ventilasi untuk pemasangan jalan nafas. Lalu rujuk ke bab 9 agar bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Ketiga, pemanfaatan dan ventilasi. Nah, kaji pengembangan dada untuk menilai kedekatan ventilasi. Apabila ventilasi memadai, maka penata laksanaan nafas investasi bisa ditunda sampai sirkulasi spontan kembali atau ROSC. Nah, selanjutnya monitor kecepatan serta kedalaman ventilasi untuk mencegah terjadinya hiperventilasi yang berlebihan bisa meningkatkan tekanan intrahorakal dan bisa juga menurunkan alir balik vena ke jantung. Dengan pasien yang tidak terpasang alat bantu jalan nafas, kecepatan ventilasi 2 kali sesudah pemeriksaan 50 kali kompres dada. Setelah terpasangnya alat bantu nafas, ventilasi diberikan dengan kecepatan 8-10 kali per menit. Lalu yang keempat ada pemasangan akses sirkulasi. Pasang intravena, lalu gunakan kateter sebelum berlumen besar untuk akses pada vena besar, terutama pada vena atecubeti. Jangan hentikan kompres dada saat memasangkan akses IV. Nah, pertimbangkan esensi interstitius jika akses IV tidak menginginkan. Hindari akses vena sentral melalui
via selama upaya resusitasi. Nah, selanjutnya ada defibrilasi. Defibrilasi, tujuan utama dari defibrilasi adalah dapat mengakhiri gangguan irama yang diindikasikan dapat diberi shock segera mungkin. Hentikan kompres dada sesudah defibrilasi diisi dengan energi yang berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Sesudah diberikan kejut listrik, maka lakukan dengan segera kompres dada selama 2 menit untuk meningkatkan perfusi koroner. Nah, selanjutnya ada obat-obatan. Obat sangat sering digunakan untuk resusitasi jantung seperti epinefrin, vasopressin, dan amidaron. Nah, epinefrin 1 mg IV ataupun IO diberikan 3-5 menit pada pasien dewasa yang mengalami henti jantung. Dan obat yang ketiga, vasopressin 40 unit baik IV maupun IO bisa digunakan sebagai pengganti dosis pertama atau kedua epinefrin. Nah, dosis pertama amidaron yang direkomendasikan yaitu 300 mg baik intravena maupun intraseus, dan dosis selanjutnya sebanyak 150 mg. Nah, berikan cairan IV bolus 20 mg setelah diberikan injeksi obat. Dilakukan tindakan ekstremitas selama 10-20 detik setelah melakukan pemberian obat untuk memastikan pendarahan otak ke sirkulasi sentral. Nah, henti jantung terdapat juga pada ibu hamil. Henti jantung pada ibu hamil itu perawatan dengan wanita hamil melibatkan 2 pasien yang diantaranya ibu dan janinnya. Kelangsungan hidup yang baik bagi janin adalah kelangsungan hidup ibu, terutama jika ibunya sedang mengalami henti jantung. Henti jantung, prioritaskan laksanakan henti jantung pada wanita hamil harus mengikuti algoritma tindakan BHD dan BHL dengan adanya beberapa pertimbangan. Yang pertama, berikan oksigen 100%, lakukan kompres dada lebih tinggi sedikit dari dada karena adanya peningkatan diafragma dan perut. Lalu, untuk mencegah adanya penekanan pada vena cava superior dan menurunkan alir balik vena ke jantung. Lalu dorong uterus ke sisi kiri. Pasang IV lebih tinggi dari diafragma. Berikan defibrilasi serta obat-obat ACLS. Lalu sebelum memberikan defibrilasi, lepaskan terlebih dahulu alat monitor janin internal dan eksternal. Atasi serta temukan faktor yang disebabkan dengan singkatan BEAU dan CHOPS. Nah, B itu bleeding atau pendarahan, E itu embolisme atau emboli, A itu anestesik, yang U itu utemeatori atau uterus uteri, yang C itu cardiac disease, H hipertensi, O other atau pertimbangan SH dan 5H dan 5T. Lalu placental, absorpsi plasenta. Ke-9, yang selanjutnya S, sepsis. Nah, apabila tidak terjadi RSOC dalam waktu 4 menit, upaya resusitasi pertimbangkan seksio sesatah darurat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.